Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat maghrib Masjid Ulil Albab yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali pertemuan kita di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa untuk terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang mana nikmat-nikmat yang Allah berikan itu banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa beribadah kepadanya, masih bisa melakukan kewajiban kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah, karena orang-orang yang bersyukur itu sedikit. Pernah dikisahkan suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendengar salah seorang sahabat yang lain berdoa, Allahumma ja'alni minal aqal, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Maka Umar berkata kepada orang ini, apa maksudnya orang-orang yang sedikit? Maka sahabat ini menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afala tasma', apakah engkau tidak pernah mendengar Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sesungguhnya hamba yang bersyukur itu sedikit, tidak banyak. Akan tetapi yang banyak itu hamba yang kufur. Maka kita berdoa jemaah, semoga kita termasuk ke dalam hamba yang selalu bersyukur, karena mereka adalah hamba-hamba yang sedikit. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, malam hari yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita dari kitab Fadlil Islam, keutamaan agama Islam, yang mana pembahasan kita sekarang masuk ke dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, nomor hadis 349, yang mana hadis ini kami beri judul Aku Merindukan Mereka. Kita baca hadisnya terlebih dahulu, nanti kita akan baca apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan terkait hadis yang mulia ini. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Wadittu ana qad ra'aina ikhwanana, aku rindu
ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wadittu an uqabilu ikhwani. Aku rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Qalu, maka para sahabat berkata kepada Nabi SAW, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Jadi ketika para sahabat mendengar Nabi mengatakan aku merindukan saudara-saudaraku, maka sahabat bertanya, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Qala, maka Nabi mengatakan, antum ashabi, kalian itu sahabatku, bukan saudaraku. Jadi yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal di atas keimanan, itu dikatakan sahabat. Kalau kita bukan sahabat Nabi, sahabat Masjidul Albab, ya, bukan sahabat Nabi, karena kita tidak bertemu dengan Nabi. Jadi mereka yang dikategorikan sahabat itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, bertemu Nabi, jadi melihat secara langsung dengan mata. Bagaimana kalau orang bertemu dalam mimpinya? Belum dikatakan sahabat, karena tidak bertemu secara melihat dengan mata kepala sendiri dalam kondisi terjaga, bukan dalam kondisi mimpi. Yang kedua, beriman kepada Nabi. Kalau enggak beriman, dari dikatakan sahabat. Contoh, Abu Jahal ketemu Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, maka mereka tidak dikategorikan sahabat. Faham sampai sini jamaah? Yang ketiga, meninggal di atas keimanan itu, baru mereka dikatakan sahabat. Sekalipun mereka telah bertemu Nabi, kemudian mereka itu beriman kepada Nabi, tapi kalau mereka tidak meninggal di atas keimanan itu, bahkan sebelum mereka meninggal, mereka kufur, bahkan keluar dari Islam kembali, maka mereka tidak dikategorikan sahabat. Jadi ketiga hal ini harus ada dalam diri seorang supaya dikatakan sahabat. Makanya para ulama ketika menyebutkan tentang Najasyi, rajanya Habasyah, mereka mengkategorikan Najasyi itu bukan dari kalangan sahabat, tapi dia dari kalangan tabi'in. Meskipun dia hidup di zamannya Nabi, tapi ada satu yang kurang dari dia. Dia tidak bertemu dengan Nabi, hanya bertemu dengan sahabat Nabi. Di antaranya Jabir bin Abdullah, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum. Jadi dia tidak dikategorikan sahabat, tapi dia dikategorikan sebagai tabi'in yang hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu Nabi, namun dia beriman kepada Nabi SAW karena melalui perantara para sahabat. Nah kata Nabi sini, kalian sahabatku, wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudaraku kata Nabi, yaitu mereka-mereka yang akan datang setelahku nanti, setelah aku meninggal. Itulah saudara-saudaraku. Qalu, maka para sahabat bertanya, fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik ya Rasulullah? Bagaimana cara engkau bisa mengetahui bahwasanya mereka adalah umatmu, mereka adalah saudaramu, sementara engkau sudah meninggal jauh, meninggalkan mereka, dan mereka akan datang jauh setelah engkau meninggal dunia. Bagaimana cara engkau mengenal mereka? Apa cirinya? Qala, maka Nabi SAW menjelaskan, ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalun baina dhahrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khaila? Bagaimana pendapat kalian ketika ada seorang yang memiliki kuda, lalu kuda tersebut memiliki ciri di keningnya tanda putih, kemudian di kaki-kakinya, lalu dia berkumpul dengan sekumpulan ya kuda yang hitam legam, tapi dia punya ciri sendiri. Kira-kira pemilik kuda itu bisa mengenal kudanya atau tidak? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu si pemilik kuda akan mengenal kudanya.
Kita kalau sudah kenal dengan akrab dengan ternak kita, dengan hewan peliharaan kita, mau dia kumpul dengan hewan bagaimanapun dengan sama jenis, kita bisa tahu dia adalah peliharaan kita, dia adalah ternak kita, dia adalah hewan kita. Nah, maka Nabi menjelaskan ada cirinya. Maka Nabi SAW mengatakan di antara cirinya adalah fa innahum ya'tuna ghuran muhajjalina minal wudu. Nanti mereka tatkala di hari kiamat akan datang memiliki tanda karena bekas wudhu mereka. Jadi ada ciri-ciri di dalam diri mereka karena wudhu mereka. Wajah mereka berseri-seri, tangan dan kaki mereka pun menampakkan cahaya bekas dari wudhu yang selama ini mereka kerjakan di atas muka bumi ini. Jadi kita tidak usah khawatir jemaah. Meskipun nanti kita kumpul dengan sejuta bahkan seluruh manusia, Nabi tetap mengenal kita kalau kita meninggal di atas keimanan. Jadi tidak usah khawatir. Tidak perlu kita, Ustadz, nanti kira-kira Nabi kenal saya enggak? Insya Allah dikenal. Yang penting antum meninggal di atas Islam. Itu aja syaratnya. Tapi kalau antum meninggal di atas meninggalkan agama Islam, maka Nabi tidak akan mengenal kita. Karena kalau kita meninggal di atas kekufuran, maka otomatis kita bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi SAW, wa ana faratuhum alal khawd, dan aku menunggu mereka di telagaku. Ala la yudadanna rijalun an haudi kama yudadul ba'iru ad-dal. Akan tetapi ada di antara umatku itu mereka-mereka yang diusir dari telagaku, tidak boleh mendekat kepada telagaku. Dan pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, telaganya Nabi SAW itu luas, lebar dan panjangnya itu sama, sejauh 1 bulan perjalanan. Adapun airnya itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Gelasnya sebanyak bintang yang ada di langit. Siapa yang tahu bintang di langit jumlahnya? Saya kasih hadiah nih. Ada teh, ada air nih. Mau pilih yang mana? Saya kasih. Kalau sudah dipegang Ustadz beda sama yang di sana. Tidak ada yang tahu. Saking banyaknya, ya, banyak sekali. Banyak sekali jumlah bintang yang ada di langit. Kata Nabi SAW, telagaku itu memiliki 2 pancuran yang langsung mancur dari surga. Barang siapa yang meminum 1 gelas saja, dia tidak akan pernah merasa kehausan selamanya. Bayangkan telaganya Nabi SAW. Luar biasa. Ya, yang kita kenal dengan istilah Al-Kautsar, telaga yang diberi nama Al-Kautsar. Apa sih arti Al-Kautsar itu? Para ulama menafsirkan Al-Kautsar di antara Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Khair Al-Katsir, kebaikan yang sangat banyak. Karena Nabi adalah seorang Nabi yang diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita umat pilihan, meskipun paling belakang tapi yang paling cepat masuk surga. Meskipun umur kita paling pendek, tapi kita diberikan tips untuk mengejar umur-umur umat terdahulu dengan adanya malam Lailatul Qadar. Ini baiknya umat Islam, agama Islam itu. Maka kita tidak perlu sedih menjadi umat terakhir. Harus bangga, paling akhir tapi paling depan masuk surga. Itu kalau masuk surga, tapi kalau enggak gimana dong? Ya. Nah, dari sekarang kita persiapkan diri. Dari sekarang jemaah sekalian. Baik. Kata Nabi SAW, akan ada orang-orang yang dihalang untuk mendekati telagaku. Sebagaimana seekor onta itu dilarang untuk mendekati tempat minum. Karena onta itu tersesat. Dia terpisah dengan gerombolannya. Ya, jadi tidak boleh minum di tempat onta yang lain, dihalangi. Fa'unadihim, lalu aku memanggil mereka orang-orang yang dihalangi tersebut. Ala halumma ta'al, sini. Ayo menuju telagaku, kalian umatku. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi SAW, innahum qad baddalu ba'dak. Sesungguhnya mereka yang diusir dari telagamu itu, wahai Muhammad, adalah orang-orang yang semasa hidupnya telah merubah agamamu dengan ajaran yang tidak pernah engkau ajarkan. Tidak pernah engkau ajarkan.
melakukan amalan-amalan yang tidak pernah engkau contohkan. Maka tatkala Nabi SAW disampaikan alasannya kenapa mereka diusir, maka Nabi mengatakan sukon, menjauhilah. Jangan dekat-dekat kepada telaga. Nah, di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Taib. Sekarang kita baca penjelasan dari hadis ini. Apa yang dimaksud dari hadis ini, jamaah sekalian? Berkata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, "Hadza mithlul hadits alladzi qablah fi anna ummata Muhammadin humul ladzi lam yubaddilu wa lam yughayyiru ya'tuna wa lahum simatun wa alamatun barizah." Hadis ini itu sama dengan hadis yang kita pelajari sebelumnya yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, yang mana hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu hadis yang berkaitan dengan aku menunggu kalian di telagaku. Kurang lebih hampir sama, berbicara tentang ada orang-orang yang diusir dari telaga Nabi SAW. Sebabnya apa? Karena mereka merubah ajaran Nabi Muhammad yang telah sempurna. Dan sudah sering saya ingatkan jamaah sekalian, Islam itu sudah sempurna. Ketika Allah menurunkan ayat Al-Maidah ayat 3, itu sudah menunjukkan stempel kesempurnaan agama ini. Tidak perlu dirubah, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Apa yang datang dari Nabi, antum amalkan. Yang tidak diajarkan Nabi, tidak usah diamalkan. Islam itu gampang. Apa yang ada contohnya, yang sudah disunnahkan oleh Nabi, itu yang diamalkan. Adapun yang tidak pernah disunnahkan oleh Nabi SAW, maka tidak usah diamalkan. Cukupkan diri dengan sunnah beliau. Kalau kita mau menghitung sunnah Nabi itu, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, maka kita akan mendapati ada sekian ribu sunnah Nabi SAW. Di antaranya ada sebuah buku yang bagus, yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan. Beliau menyebutkan ada 1000 amalan sunnah sehari semalam yang bisa dikerjakan, yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang mana kalau kita perhatikan ya, sunnah Nabi itu diawali dengan kita berdoa, dan kita tutup hari itu dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bangun tidur baca doa atau tidak? Baca doa. Mau tidur baca doa atau tidak? Bagaimana sunnah Nabi mengajarkan kita, sebelum kita mau mulai beraktivitas, kita memulai hari kita dengan doa. Dan ketika kita menutup hari kita, kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum cari sunnah-sunnah metode hidup, ya pola kehidupan yang seperti Nabi, tidak akan pernah antum dapatkan di dalam umat manusia ini. Tidak pernah aja. Karena Muhammad itu menyampaikan wahyu, tidak menyampaikan hawa nafsunya. Bayangkan segala aktivitas yang kita ingin lakukan, semuanya ada doanya. Mau keluar rumah, ada doanya. Mau keluar masuk kamar mandi, ada doanya. Bahkan dalam masalah yang sangat intim sekalipun, jenengan mau mendatangi istri, ada doanya. Coba cari dalam agama yang lain, tidak akan pernah ditemukan yang demikian. Inilah Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah dengan amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, zikir-zikir yang lain. Sudah cukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang diajarkan oleh Nabi itu terlalu banyak untuk kita mau mengamalkan. Tidak perlu antum amalkan 1000. Paling gak coba ambil dari 1000 itu 50 aja. Dilakukan secara konsisten sampai kita meninggal dunia. Insya Allah kebaikan yang akan antum dapatkan, keberkahan hidup yang antum dapatkan. Dan itu dibuktikan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Kita ini ngakunya umat Muhammad, tapi giliran sunnah beliau nggak kita ngerti. Apa yang dicontohkan oleh beliau nggak pernah kita mau pahami. Ngakunya umat Muhammad, sampai-sampai tulis-tulisan besar di sini, saya adalah followersnya Muhammad. Kalau sekedar ngaku, ngomong itu gampang. Tapi yang dibutuhkan dari omongan itu adalah sebuah bukti. Apa buktinya? Apa aplikasinya? Kita mengaku sebagai umat Muhammad, apalagi kita mengaku cinta kepada beliau, harus ada buktinya. Tidak sekedar hanya dengan ucapan, aku umat Muhammad, aku begini, aku cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak, harus dibuktikan cinta itu, harus dibuktikan pengakuan itu. Pengakuan itu bukan hanya sekedar di lisan, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan, jemaah sekalian. Kita mulai dari sunnah-sunnah yang terkecil. Mungkin kita tidak bisa melakukan secara berbarengan semuanya. Mulai dari yang paling kita bisa. Contoh dari bangun tidur aja. Sunnahnya Nabi baca doa. Setelah baca doa, apa yang harus kita lakukan? Usap mata itu. Itu sunnah. Kita mengusap mata.
Tapi kalau kita sunnahnya bangun tidur, buka HP, berapa WA-nya masuk? Betul kan? Betul sudah. Gak usah ngaku, gak apa-apa, dalam hati aja. Belum kita berbicara yang lainnya. Dalam adab makan contohnya. Bayangkan, dalam urusan yang sifatnya perut, Nabi mengajarkan kepada kita, kalau makan baca bismillah. Makan dengan tangan kanan. Kalau makan itu usahakan dengan tenang. Jangan sampai kita terburu-buru. Bayangkan sunnahnya Nabi SAW diajarkan kepada kita. Dalam kamar mandi saja coba lihat, arah kita mau buang hajat itu aja diatur dalam agama kita. Tidak boleh kita menghadap dan membelakangi kiblat kita. Tak boleh, cari arah yang lain. Bayangkan Islam itu jemaah sekalian. Subhanallah. Luar biasanya sunnahnya Nabi SAW itu. Tidak pernah kita temukan di dalam agama yang lain. Nah, di antaranya di sini Nabi mengenal umatnya dengan ada ciri-cirinya, ada tandanya. Ya. Ya'rifuhum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bainal khalaik. Yang mana Nabi SAW akan mengenal umat-umat beliau di antara sekian banyak manusia yang akan hadir pada hari kiamat. Karena ingat ya, di hari kiamat itu bukan cuma kita yang ada, semua umat dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari seluruh nabi akan ada berkumpul di situ. Masing-masing nabi membawa bendera masing-masing. Namun akan kita jumpai ada nabi yang tidak punya pengikut. Ada nabi yang pengikutnya satu, ada nabi yang pengikutnya dua. Tapi dari sekian banyak nabi yang berjumlah 124.000 orang, kemudian 315 rasul yang menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Ini yang paling banyak pengikutnya. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua adalah Nabi Musa. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nanti di hari kiamat. Nanti antum coba baca hadisnya. Ya. Itu yang berkaitan dengan orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada 4 sifat yang harus dimiliki. Keempat sifat ini harus ada dalam diri kita. Tidak boleh tidak. Kalau hilang satu, kesempatan kita untuk menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu bisa tereliminasi. Harus 4-4-nya terpenuhi. Saya tidak akan sebutkan, tapi antum cari sendiri saja. Ya, biar jadi PR. Sekali-sekali ustadznya ngasih PR sama jamaahnya gitu. Ya. Taib. Jadi ada tandanya. Wahya atharul wudu, yaitu tandanya itu bekas dari wudu yang kita lakukan. Wahada min fadlil wudu lis salati, yang ini menunjukkan tentang bagaimana keutamaan wudu. Jadi orang-orang yang selalu berwudu itu identik dengan orang yang selalu sholat, jemaah sekalian. Sholat itu jangan antum jadikan sebagai sekedar kewajiban, tapi jadikan sebagai sebuah kebutuhan primer, layaknya antum makan dan minum. Coba lihat lifestyle-nya Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana gaya hidup Nabi SAW. Diceritakan oleh sahabat-sahabat beliau. Karena Rasul SAW idza hazabahu amru syai'in shalla. Apabila Nabi itu mendapati satu masalah, beliau mungkin ada permasalahan dalam hidupnya, ada problem dalam hidupnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak mendatangi manusia pertama kali, tapi beliau berwudu, beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Itu lifestyle-nya Nabi SAW. Nah, kita yang mengaku sebagai pengikut Nabi tidak bisa mengikuti lifestyle-nya Nabi ini. Kita kalau punya masalah, siapa kita datangi pertama kali coba? Bukan manusia. Facebook, WhatsApp, Instagram, betul atau tidak? Antum cerita sama media sosial. Ya akhi, buat apa cerita sama media sosial? Wah, mereka tidak bisa memberikan kita solusi. Buat apa cerita sama mereka? Orang beriman kalau punya masalah dia tahu tempat dia kembali. Contoh Nabi, katanya ngikut Nabi, tapi lifestyle-nya tidak seperti Nabi. Nabi punya masalah, Nabi tidak datangi manusia pertama kali. Nabi datang kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, mengeluh kesahkan, mengadukan segala permasalahan beliau. Contoh dalam perang Badar. Bagaimana tatkala Nabi SAW dikabarkan kepada beliau, bagaimana jumlah pasukan musyrikin yang datang dengan 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap.
Sementara kaum muslimin hanya datang ala kadarnya 300 orang. Karena memang Nabi tidak niatnya perang. Ketika dikabari, Nabi pun masuk ke dalam tenda. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam kondisi punya masalah, Nabi curhat, Nabi doa kepada Allah. Kita punya masalah, punya problem hidup. Yang kita datangi pertama kali siapa? Teman yang punya posisi bagus, yang punya jabatan tinggi, yang punya begini dan begini. Salah, bukan mereka yang kita datangi pertama. Bahkan yang lebih parah di zaman sekarang, ya, mereka datang kepada media-media sosial menceritakan, ya, mencurahkan apa yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Maka kita katakan ini sikap seorang mukmin yang keliru, tidak mencerminkan dia mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Datang kepada Allah, angkat kedua tangan kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam kondisi di pagi hari, sholat 2 rakaat dengan sholat sunnah mutlak. Kalau bertepatan dengan waktu duha, niatkan untuk sholat duha juga. Setelah itu angkat kedua tangan kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak mampu diberikan sama Allah? Mampu Allah taala. Jangan datang sama manusia. Kita datang kepada makhluk yang lemah. Jangankan mau membantu kita, sekedar berdiri di atas kakinya yang rapuh saja manusia itu tidak mampu, jamaah. Apalagi menolong kita dengan segala problematika kehidupan kita. Datang itu sama Allah. Angkat kedua tangan kita kepada Allah. Tapi yang perlu kita ingat, Allah ketika memberikan bantuannya kepada kita bukan seperti membalikan telapak tangan. Allah tahu cara memberikan bantuan kepada kita, kapan dan di mana, dalam kondisi apa Allah itu harus menolong kita. Allah yang paling tahu tentang kebutuhan kita. Yang penting kita datang sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ucapkan dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. 17 kali kita ucapkan sehari semalam. Tapi giliran punya masalah, kata-kata ini kita lupakan, justru kita datang kepada sesama makhluk. Hadza la yadullu ala annana abdan sholihan. Ini tidak menunjukkan sebagai hamba yang benar-benar beriman kepada Allah. Maka ini yang saya ingin ingatkan untuk diri saya pribadi dan antum semuanya. Datangi Allah dengan sholat kita. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, Anda punya masalah, datangi Allah, minta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran, dan kita mengerjakan sholat. Sholat kepada Allah Ta'ala, minta sama Allah Ta'ala. Allah akan memberikan solusinya kepada kita. Paling tidak solusi yang pertama kali yang Allah berikan kepada kita apa? Ketenangan hati di dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Itu yang pertama kali yang Allah berikan kepada kita. Tenang hati ini. Baru setelah itu Allah memberikan solusi-solusi yang lainnya. Oke, kita kembali ke sini. Ini keutamaan wudhu. Nah, ini menunjukkan betapa wudhu itu luar biasa bagi orang-orang yang sering ibadah, yang sering sholat. Makanya coba lihat Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh Nabi SAW, amalan apa yang bisa menjadikan engkau kok suara sendalmu itu lebih cepat masuk surga daripada dirimu? Maka Bilal mengatakan, sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan yang namanya wudhu. Kalau aku berhadas, aku segera berwudhu dan sholat 2 rakaat. Ini Bilal. Makanya beliau itu mendapati satu keutamaan, suara trompa, suara sandalnya itu duluan masuk surga. Nek kita apa duluan masuk surga aja? Apa yang antum sudah masuk surga duluan? Sandalnya. Kayaknya dicuri sama orang. Kalau Bilal enggak, duluan surga masuk. Duluan sandalnya masuk surga. Kalau kita enggak ngerti apa yang duluan masuk surga. Nah, ini keutamaan berwudu. Wa anna asaroha atau asarohu tabaqa nuran yatala'la'u yaumal qiyamah. Yang mana wudu itu akan memberikan sebuah bekas yang akan menyala-nyala di hari kiamat. Dari sini para ulama menyebutkan di antara hukuman bagi orang yang tidak pernah sholat, mukanya tidak bercahaya. Mukanya tidak bercahaya. Nah, makanya ibu-ibu kalau pingin bercahaya, mukanya berseri-seri, perbanyak wudu. Tidak perlu harus pakai skincare itu. Biar berhemat belanja. Bapak nanti kalau ditanya minta uang untuk perawatan, bilang aja, perbanyaklah berwudu wahai istriku. Yang ada nanti uang dapur yang dipakai beli skincare. Kayaknya ibu-ibu tidak setuju sama saya kalau dalam masalah ini. Setuju ibu-ibu? Nggak setuju, bener kan? Tidak setuju mereka. Tapi nggak apa-apa, kasihlah untuk perawatan, ya toh.
biar kelihatan cantik. Tapi kalau pingin berwudu itu luar biasa, ya, berwudu. Allah berikan cahaya kepada kita. Ya. Nah, kata saya di sini, itu akan berseri-seri, bercahaya. Ketika nanti semua manusia berkumpul, umat-umat Nabi Muhammad itu punya ciri, cahaya di wajah dan telangan serta tangan serta di kaki mereka. Dan itu yang akan menyebabkan Nabi mengenal umatnya. Nah, ketika beliau sudah melihat umatnya itu, beliau pun memanggil mereka, memanggil, ayo datang ke sini. Datang, kita pun datang. Tapi ada orang-orang yang diusir tadi, yaitu mereka-mereka yang merubah agama Muhammad, merubah agama beliau. Maka sering saya sampaikan di beberapa pengajian-pengajian sebelumnya, bahwasanya kita itu harus mencukupkan diri dengan sunnah. Sudah, apa yang tidak pernah dicontohkan sama Nabi, tinggalkan. Cukupkan diri dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup jamaah. Sunnahnya Nabi itu terlalu luar biasa untuk kita amalkan. Sunnahnya Nabi itu sudah termasuk perkara yang sangat luar biasa ajibnya. Kalau kita mau mengamalkan sunnah-sunnah beliau, tidak ada contoh sunnah, pola kehidupan, ya cara beragama yang lebih sempurna dari apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Contohlah Nabi, ambil beliau sebagai suri teladan. Makanya Allah memuji Nabi SAW dengan mengatakan apa dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab pada ayat 21. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Telah ada pada diri Nabi itu sebuah uswah. Apa sih uswah itu? Uswah itu lebih tinggi kedudukannya daripada kudwah. Antum pernah dengar kata kudwah kan? Kudwah itu di atasnya lagi ada namanya uswah. Lebih tinggi. Bahwasanya Nabi SAW itu bukan hanya sebagai suri teladan dalam satu aspek, tapi Nabi itu sebagai panutan kita, sebagai contoh kita dalam segala aspek kehidupan kita selama di atas muka bumi ini. Anda mencari pemimpin yang baik, Nabi tempatnya. Mencari suami yang baik, Nabi tempatnya. Menjadi seorang hamba yang baik, Nabi tempatnya. Menjadi seorang pemutus atau pemberi hukuman yang baik, Nabi tempatnya. Semua ada pada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak perlu jauh-jauh kita mencari suri toladan. Kadang-kadang kita ini ya menjadikan figur orang-orang yang gak jelas sebagai panutan kita. Kalau kita benar-benar mengaku sebagai seorang mukmin, Nabi tempatnya, Rasul tempatnya. Gak usah cari jauh-jauh panutan kita. Cukup mempelajari bagaimana perjalanan hidup Nabi, sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan sunnah ataupun suri toladan yang baik dalam kehidupan. Dan itu bisa menjadikan kita selamat dari diusir dari telaga beliau. Sebagaimana Nabi sebutkan di sini, bahwasanya ada orang-orang yang diusir dari telaganya tadi karena merubah-rubah agamanya. Nah, sekarang mulai nih, bagaimana sholat beliau, bagaimana haji beliau, bagaimana puasa beliau, kita harus mempelajari semuanya. Lihat bagaimana beliau bersabda kepada para sahabat. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi apa yang kita lakukan dari ibadah salat kita itu, gerakannya, bacaannya, contoh Nabi SAW. Sampai zikir yang kita ucapkan selepas kita salat, harus kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh. Dan semua itu sudah dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Haji misalkan, Nabi bersabda, "Hudhu anni manasikakum." Ambillah tata cara haji kalian dariku. Karena ketika kalian mengambil tata cara haji dariku, haji kalian akan sempurna. Pernah dikisahkan dari Sa'id ibn Musayyab, ketika ada seorang dilihat oleh Sa'id bin Musayyab, dia itu sholat syuruk lebih dari 2 rakaat. Dan cerita ini sering saya ulang-ulang, karena ini cerita yang real. Artinya menggambarkan bagaimana seorang itu jangan sampai menyelisih sunnah Nabi dalam ibadahnya. Ketika didapati oleh Sa'id bin Musayyab, ternyata orang ini sholat syuruknya lebih dari 2 rakaat. Sementara sholat syuruk itu kan berapa rakaat? 2 rakaat. Dilihat lebih dari 2 rakaat. Maka ditegur sama Sa'id, "Ya fulan, kenapa engkau sholat syuruk lebih dari 2 rakaat?" Maka orang ini mengatakan kepada Sa'id, "Apakah aku akan diazab oleh Allah lantaran sholatku?" Jadi dia nanya, "Apakah Allah akan mengadabku lantaran karena sholatku?" Maka Sa'id mengatakan, "Bukan karena sholatmu engkau diadab oleh Allah,
tapi karena engkau menyelisihi tuntunan Nabi. Nabi itu mencontohkan sholat syuruk berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi engkau melakukannya lebih daripada itu, maka itu yang bisa menyebabkan engkau mendapatkan siksa Allah Ta'ala. Kisah yang kedua, kisah Imam Malik ketika didatangi oleh seorang dari penduduk kota Madinah, bertanya, dari mana mikotnya penduduk kota Madinah kalau mau pergi haji atau umroh? Maka Imam Malik mengatakan, mikotnya penduduk kota Madinah itu dari Dzul Hulaifah. Kalau sekarang itu namanya Bir Ali. Ya, Bir Ali sama Dzul Hulaifah itu sama aja. Satu tempat, cuma sudah berubah namanya. Dzul Hulaifah itu mikotnya penduduk kota Madinah. Jadi kalau jenengan atau jamaah haji sekarang nih ya, kebanyakan kan landing Madinah itu. Ya, landing Madinah. Biasanya nanti di Madinah sekian hari, baru kemudian pemerintah membawa mereka ke Mekah. Biasanya umroh dulu, nanti umrohnya ngambil mikotnya di Bir Ali itu. Adapun nanti masalah haji, karena sudah masuk di kota Mekah, nanti ngambil mikotnya langsung di kota Mekah, karena dia sudah masuk di kota Mekah. Nah, kita biasanya kalau umroh, sekarang kebanyakan travel, itu paketnya itu turunnya di Madinah, landingnya di Madinah. Lebih mudah, lebih nyaman. Di Madinah sekitar 3 hari, setelah itu baru berangkat untuk pergi umroh. Nah, orang ini nanya, dari mana mikotnya penduduk Madinah? Imam Malik mengatakan dari Bir Ali. Kata dia, ketika disampaikan oleh Imam Malik, oh berarti nggak jauh dong dari rumah. Ya udah, aku ngambil mikot dari rumah aja, biar semakin banyak pahalanya. Kata Imam Malik, jangan. Bukan engkau mampu mengambil mikotnya, bukan engkau karena sanggup mengambil mikot dari kota Madinah, tapi Nabi mencontohkan ngambil mikot itu dari Bir Ali. Maka jangan keluar dari Bir Ali mikotnya itu. Keluar 1 senti saja, ya 1 meter aja, apalagi ini kiloan keluarnya dari Bir Ali. Itu menyebabkan umrohnya atau hajinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana sunnah itu penting, jemaah. Bagaimana sunnahnya Nabi itu merupakan sebuah petunjuk bagi kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia kita sudah mengamalkan sunnah, kita telah mempraktikkan sunnah Nabi, tidak usah antum khawatir nanti akan diusir dari telaganya Nabi. Pasti akan bisa minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak menyelisih sunnah beliau, dan termasuk orang-orang yang akan bisa minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian dilanjutkan di sini. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana kata Imam Al-Bukhari bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita, "Baina ana qa'imun idza zumratun hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum." Ketika saya berdiri di atas al-haud, yaitu di atas telaganya beliau, tiba-tiba ada sekelompok orang, sehingga tatkala aku mengenali mereka, keluarlah seorang pria di antara aku dan mereka. Jadi keluar, ada satu orang keluar. Faqala, maka orang ini berkata, halumma ta'al, kemarilah. Ya. Fakultu, maka aku katakan, aina, kemana? Qala ilan nar, menuju neraka. Kultu, maka Nabi SAW mengatakan, wa ma sya'nuhum, kenapa mereka kok dibawa menuju api neraka? Apa sebabnya? Qala, maka orang ini yang berbicara tadi, yang mengajak tadi menuju api neraka mengatakan, innahum irtaddu ba'dak ala adbarihim al-qahqara. Sesungguhnya mereka itu telah kembali menuju kemurtatan mereka setelah engkau meninggal dunia. Karena setelah Nabi meninggal dunia, ada orang-orang di zaman beliau itu yang kembali murtad. Makanya di zaman Abu Bakar banyak orang-orang Islam yang murtad. Banyak orang-orang Islam yang murtad.
Sehingga di zaman Abu Bakar itu tidak terlalu banyak peperangan di luar Madinah. Karena Abu Bakar fokus ingin bagaimana melindungi kota Madinah, satu dari permurtatan, dan yang kedua dari nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Jadi di zaman Abu Bakar, ketika masa pemimpin beliau sekitar 2,5 tahun kalau nggak salah, beliau itu hanya fokus untuk bagaimana mengembalikan orang-orang yang murtad masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mau bayar zakat. Dan yang ketiga adalah nabi palsu, ya, diperangi. Itu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Makanya ketika perang melawan Musailamah Al-Kadzab, yang membunuhnya adalah Wahsy. Wahsy itu sebelum membunuh Musailamah Al-Kadzab, melemparkan tombaknya, dia mengatakan begini, wahai tombakku, dahulu aku pernah membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Uhud. Maka sekarang aku ingin menebus kesalahanku dengan membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dan itu dibunuh. Tapi sebelumnya kaum muslimin itu tidak bisa masuk ke bentengnya Musailamah Al-Kadzab itu, karena bentengnya tinggi, ditutup. Di atas itu banyak pasukan dari Musailamah untuk memanah kaum muslimin, sehingga mereka sulit untuk masuk. Sulit masuk. Tapi kalau antum baca cerita itu, ada satu sahabat, yang mana sahabat ini menjadi sebab, ya, pertolongan Allah itu turun karena dia membuka benteng tersebut. Nanti coba antum cari nama sahabat itu. Bagus ceritanya. Sahabatnya itu luar biasa. Jadi dia itu dia minta dirinya itu dilemparkan ke atas itu dengan berdiri di atas tameng, apa namanya itu? Kalau orang perang itu loh, pakai apa namanya? Ya, perisainya itu nanti ditaruh di atas tombak, dilemparkan ke atas itu. Sehingga tatkala dia membuka pintu itu, tubuhnya sudah dipenuhi dengan 100 sabitan pedang, dan dia berhasil membuka. Dibuka, masuk. Itu ketika memerangi Musailamah Al-Kadzab. Nah, Nabi menceritakan di sini bahwasanya setelah engkau meninggal dunia, banyak orang-orang murtad. Iya benar, banyak orang-orang murtad. Tidak mau beriman, meninggalkan Islam, bahkan enggar membayar zakat. Alasan mereka, kalau dulu zakat itu karena Nabi Muhammad masih hidup. Kalau sekarang Muhammad sudah meninggal dunia, berarti tidak wajib bayar zakat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Karena zakat dengan sholat itu sama-sama rukun Islam. Tidak boleh dibedakan antara zakat dengan sholat. Kalau sholat itu hubungan kita dengan Allah. Kalau zakat hubungan kita dengan manusia. Kalau sholat itu hablum minallah. Kalau zakat hablum minannas. Makanya antum tidak boleh nggak bayar zakat. Harus tunaikan zakat. Baik itu zakatul fitr ataupun zakatul mal. Ditunaikan, dikeluarkan. Karena itu merupakan kewajiban kita. Tsumma idza zamratun. Kemudian Nabi SAW pun melihat ada sekelompok lagi, ya, orang. Kemudian beliau menyebutkan tentang ciri-ciri orang tersebut. Qala, maka orang ini mengatakan, fala urahu an yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Ya, maka tidak ada yang melihat yang selamat dari mereka seperti maka tidak ada orang yang selamat dari mereka kecuali seperti onta yang tersesat. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jamaah sekalian, ya, merubah agama Allah, merubah ajarannya Nabi itu merupakan perkara yang tidak boleh. Hukumnya dilarang. Jadi apa yang sudah datang dari Nabi, apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka hendaklah kita mengikutinya. Adapun ajaran, amalan, zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka jangan pernah antum mengamalkannya. Tinggalkan. Karena dengan antum mengamalkan ajaran, amalan, ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka ada dampak-dampak yang buruk yang akan muncul. Yang pertama, berarti antum menuduh Nabi Muhammad itu tidak amanah dengan risalah.
Artinya ada ajaran yang tidak disampaikan oleh beliau, yang disembunyikan. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti kita secara tidak langsung mengkritisi firman Allah Ta'ala yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Islam itu sudah sempurna. Kalau antum mengatakan amalan ini dari Nabi sementara Nabi tidak pernah mengajarkannya, berarti antum seolah-olah mengatakan berarti agama Islam ini belum sempurna karena masih ada amalan-amalan yang lain yang datang. Yang ketiga, lebih parah lagi. Berarti antum menuduh Allah dan Rasulnya itu berdusta, dan ini berbahaya. Bahaya aja mas. Maka cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau antum pelajari aja sunnah Nabi SAW itu, buku 1000 sunnah sehari semalam, ya, itu sangat banyak sekali sunnah-sunnah beliau, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sudah ada terjemahannya, coba antum beli, antum baca. Bagaimana sunnah bangun tidur, sunnah berwudu, sunnah sholat, sunnah ketika keluar rumah, masuk rumah, di dalam kamar mandi. Itu banyak sekali sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah ketika makan, sunnah ketika berpakaian. Antum kalau pakai pakaian baru baca doa enggak? Hah? Baca doa enggak? Kalau antum masuk rumah nggak ada orang, salamnya kayak gimana? Hah? Antum masuk rumah nggak ada orang nih, salamnya kayak gimana? Si banyak jemaah hal-hal yang nggak kita tahu. Subhanallah. Yang diajarkan Nabi saja banyak, apalagi yang tidak diajarkan. Itu lebih banyak lagi. Maka jangan kita ngamalkan yang tidak diajarkan, yang diajarkan aja. Itu sangat banyak. Bahkan ada sunnah yang mungkin sekarang ini antum tinggalkan, tidak pernah dikerjakan. Tapi kalau dikerjakan bisa dikatakan aneh. Sholat pakai sandal. Tapi saya tidak menyarankan antum masuk ke masjid ini sholat pakai sandal, nanti marah, nanti Pak Adib nanti. Tapi itu sunnah, sholat pakai sandal. Kalau antum di rumah sholat sunnah, coba sekali-sekali pakai sandal. Tapi sandal yang bersih ya, jangan sandal yang kotor. Antum pakai. Ya. Contoh yang lain, sunnah yang mulai ditinggalkan, yaitu Nabi itu ada satu kebiasaan. Kalau selepas melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, Nabi itu berbaring di atas tempat tidur. Tapi kalau sekarang sunnah ini jangan dipraktekkan. Bisa-bisa antum bablas. Bablas ya man. Taib, adzan terlebih dahulu.
Baik. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini jamaah sekalian. Karena tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Insyaallah kita bertemu lagi pada Selasa pertama bulan depan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, kemudahan dalam beramal, dan istiqomah di atas sunnah Nabi sampai kita meninggal dunia. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.